Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah, sehingga kita bersama-sama dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Dewan juri yang saya hormati, di sini saya Abu Khairo dari kantor perwakilan Bank Muamalat Jambi menyampaikan kultum dengan tema meneladani sifat dan akhlak baginda Rasulullah SAW. Tentunya ketika kita berbicara mengenai baginda Rasulullah SAW, ini merupakan sosok yang luar biasa yang memiliki sifat dan suri tauladan yang baik. Tentunya harus kita implementasikan dan harus kita contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Dalam tema kultum ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Bagaimana cara kita bisa meneladani dan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan kita, tindakan kita berdasarkan sifat-sifat baik yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah min kana yurjullahi wal yawmal akhiri wa dzikrillah katsirah. Yang dimana ayat tersebut menyatakan bahwa sungguh yang telah ada pada diri Rasulullah SAW itu merupakan suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sifat dan suri tauladan kita baginda Rasulullah SAW memiliki berbagai macam sifat yang harus kita contoh. Salah satu sifat yang harus kita contoh adalah dari segi kejujuran, yang dimana sifat kejujuran ini merupakan sifat yang harus kita lakukan, yang harus kita contoh dalam berbagai macam aspek kehidupan kita, mulai dari aspek kehidupan sehari-hari, dunia pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Karena aspek kejujuran ini merupakan pondasi utama dalam melakukan berbagai macam kegiatan. Ketika kita melangkah jauh lebih ke depan dengan aspek memiliki dalam nilai jiwa kita sudah tertanam bahwa kita akan bisa melakukannya tanpa harus memikirkan dan berbicara sesuai fakta, itu merupakan hal yang luar biasa. Tentunya relevansi kejujuran ini harus kita genggam dan harus kita pererat dan perkuat lagi sifat yang menjadi fondasi utama kita. Yang kedua, bagaimana Rasul mencontohkan kepada kita untuk melakukan sifat amanah. Sifat amanah ini ketika orang diberi tanggung jawab lebih dari 1, 2, 3 pekerjaan dan ataupun kegiatan lainnya. Tentunya sifat amanah ini akan menjadi salah satu fondasi bagaimana seseorang itu bisa, apakah dia bisa menjaga suatu amanah yang telah diberikan kepadanya atau sebaliknya. Jadi ketika kita diberikan sebuah amanah ataupun tanggung jawab, bagaimana semestinya kita harus bisa mempertanggungjawabkan jauh lebih baik. Karena apa? Sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah, kita harus bisa menjaga amanah tersebut, karena tidak semua orang bisa untuk melakukannya. Selain amanah, kita juga harus meneladani sifat baginda Rasulullah yaitu sabar. Sabar ini adalah penyejuk hati dan kolbu
ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan ataupun suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bagaimana cara kita bisa mengkontrol emosi kita? Bagaimana cara kita bisa menghadapi suatu permasalahan yang di luar dengan logika kita? Sabar adalah kuncinya. Ketika kita memiliki sifat sabar, tentunya aspek-aspek yang bisa dikatakan buruk dapat kita tangkal karena kita sudah dicerminkan dan ditanamkan di hati kita bahwa kita harus jauh lebih sabar. Yang keempat, saudara-saudaraku serta dewan juri yang saya hormati, kita harus meneladani sifat Rasul yang keempat ini, yaitu kasih sayang. Bagaimanapun baginda Rasulullah tanpa membeda-bedakan baik makhluk hidup dan alam semesta lainnya, kita harus bisa mencintai dan menyayanginya. Karena apa? Kita di sini adalah titipan. Kita semua sama. Kita akan kembali kekal abadi kepada Tuhan yang Maha Esa. Hadirin jamaah muslimin yang dirahmati Allah, sifat yang terakhir yang harus kita teladani adalah rendah hati. Yang dimana sifat rendah hati ini harus kita jaga dan harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Karena apa? Ketika kita memiliki sifat rendah hati, suatu hal yang berbahaya yang mengajak kita ke jalan yang tidak benar itu akan bisa kita tangkis. Iya, rendah hati juga bisa kita implementasikan tanpa harus memikirkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Karena apa? Ketika kita rendah hati, kita akan jauh lebih bersyukur, kita akan jauh lebih tenang dan tentram. Jadilah orang yang rendah hati dan tidak sombong. Hadirin jamaah muslimin yang dirahmati Allah, tentunya banyak sekali gitu pelajaran yang harus kita tanamkan, yang harus kita ambil, yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian kultum dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.